Kami ucapkan selamat datang di channel Kisah Sufi. Semoga kisah kali ini memberikan inspirasi hidup kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Namun sebelum mulai, silakan dukung channel Kisah Sufi dengan cara like, subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Syekh Abdul Qodir Al-Jilani memiliki kisah-kisah unik sejak remaja. Diriwayatkan bahwa menjelang keberangkatannya menuntut ilmu ke negeri Baghdad, ibunya membekali 80 keping uang emas yang dijahit dalam saku bajunya. Uang itu adalah harta warisan dari almarhum ayahnya. Dikala hendak berangkat, ibunya berpesan agar Al-Jilani tidak berdusta dalam keadaan bagaimanapun. Ia mematuhi nasihat ibunya. Berangkatlah ia. Begitu sampai di Hamadan ia mendapat ujian dan cobaan. Segerombolan perampok menghampirinya. Al-Jilani tidak nampak berharta kala itu, sebab penampilannya yang sangat sederhana dan miskin. Tetapi salah seorang perampok itu menanyakan uang kepadanya. Al-Jilani pun mengaku membawa uang dari ibunya sebesar 80 keping. Lalu sang perampok keheranan melihat kejujurannya. Kepada perampok itu Al-Jilani mengisahkan akan pesan ibunya, bahwa ia tidak boleh berdusta dalam keadaan bagaimanapun dan ditambahkannya, jika ia berdusta, upaya untuk menuntut ilmu tidak ada artinya. Mendengar kejujuran Al-Jilani itu, gerombolan perampok itu tersungkur jatuh di kaki Al-Jilani. Dan diceritakan, bahwa pemimpin perampok itulah muridnya yang pertama kali. Selama belajar di Baghdad ia selalu prihatin dan menahan derita dengan tabah. Berkat kejujuran dan kesalehannya ia cepat menerima dan menguasai ilmu dari para gurunya. Ia terbukti sebagai ahli hukum pada masanya. Al-Jilani banyak menekuni literatur, misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu khilaf, ilmu yang berhubungan dengan perselisihan para ulama, ilmu usyul, kalam dan fiqh, ilmu nahwu, ilmu tajwid, ilmu saraf, ilmu arud, ilmu balagah, ilmu mantik dan ilmu tasawuf. Di samping ahli fikih, ia juga seorang sastrawan. Ini bisa dibuktikan lewat karya-karyanya, misalnya Futuh Al-Ghaib, Fath Al-Rabbani dan Qasidah Al-Gautsiyah yang terhimpun dalam wacana-wacana. Di masa belajar ia gemar mujahadah, sering berpuasa dan tidak mau meminta makanan kepada seseorang meski ia berhari-hari tanpa makan. 25 tahun ia uzlah dari masyarakat ramai hanya memakai jubah dari bulu domba usang dan sehelai kain putih yang melekat di kepala. Ia mengarungi panas dan dinginnya musim di tanah Irak tanpa beralaskan kaki dan makan minum yang tak menentu. Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani dalam kitab Tabakat Al-Kubra menceritakan, suatu ketika datanglah seorang yang menaruh belas kasihan kepadanya serta memberikan uang. Ia pun menerima pemberian itu sedirham untuk membeli roti. Tetapi tiba-tiba jatuhlah secarik kertas di hadapannya sehingga ia tinggalkan roti itu. Kertas itu bertuliskan, keinginan untuk memakan itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang doif imannya agar mereka dapat menambah kekuatan berbakti dan taat kepadaku. Adapun bagi orang yang kuat imannya tentu rida mempunyai keinginan yang sedemikian. Setelah Al-Jilani menamatkan pendidikannya di Baghdad, ia mulai melancarkan dakwahnya. Abu Said Al-Murami menyerahkan pembangunan madrasah kepadanya. Madrasah itu tidak menampung para muridnya yang sejumlah besar, maka diperluaslah dan selesai pembangunannya pada tahun 528 Hijriah. Madrasah ini dinisbahkan dengan namanya Qadiriyah. Dikisahkan suatu hari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qodir Al-Jilani bertemu dengan seorang pemabuk berat. Kisah ini diceritakan oleh Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf dalam Hail ke-10 Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Isyaki. Ketika Syekh Abdul Qodir melakukan perjalanan bersama murid-muridnya, mereka berpapasan dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak disangka, pemabuk tersebut menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qodir Al-Jilani dan mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat beliau kaget. Ya Syekh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat? Syekh Abdul Qodir Al-Jilani menjawabnya, pasti mampu. Kemudian si pemabuk bertanya, apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu? Sangat mampu, jawab Syekh Abdul Qodir Al-Jilani. Si pemabuk bertanya lagi, apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku?
Mendengar pertanyaan itu, seketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menangis dan tersungkur bersujud kepada Allah. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun kebingungan dan bertanya, "Ada apa wahai Tuan Syekh?" "Betul sekali orang ini," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meyakinkan murid-muridnya. "Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah?" Demikian kisah pertemuan Syekh Abdul Qadir dengan seorang pemabuk yang syarat dengan hikmah. Sekelas beliau saja sangat khawatir dengan dirinya dan tidak pernah bangga dengan makam kewaliannya. Bagaimana dengan kita yang belum jelas kedudukannya di sisi Allah? Hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang diwarnai kisah-kisah kesalehan serta karamahnya. Pembantu Syekh Al-Jailani, Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi bercerita, "Saya membantu Syekh Abdul Qadir selama 40 tahun. Bila salat subuh dengan wudunya salat isya. Jika ia berhadas segera berwudu dan salat sunat 2 rakaat. Setelah salat isya, ia berkholwat dan tidak ada seorang pun yang dapat mengganggunya hingga terbit fajar. Beberapa kali khalifah datang ke rumahnya namun tak pernah berhasil menemuinya." Pernyataan Ibnu Al-Fattah ini dikutip Imam Al-Syaroni dalam kitabnya yang berjudul Tabakat Al-Kubra. Selanjutnya Ibnu Al-Fattah menceritakan, "Saya pernah bermalam di rumah Syekh. Dan saya melihat ia salat sunat di awal malam dan berzikir hingga sepertiganya malam yang awal. Kemudian ia membaca, Al-Muhitu, dialah yang meliputi. Al-Rabu, dialah yang membimbing. Al-Syahidu, dialah zat yang menyaksikan sehingga tak ada satu barang pun yang gaib baginya. Al-Hasibu, dialah zat yang mencukupi dan memperhatikan segala hal yang telah diciptakannya dengan seteliti-telitinya. Al-Fa'alu, dialah zat yang maha mengerjakan. Al-Haliku, dialah zat yang menciptakan segalanya. Al-Halaku, Al-Bari'u, dialah yang merencanakan segala sesuatu sebelum terjadi. Al-Musyawiru, dialah yang menciptakan segala bentuk dan rupa." Kemudian beliau salat dan membaca Al-Quran sampai habis sepertiganya malam yang kedua. Sikapnya kepada Khalifah Al-Jilani dikenal tidak mau mencari muka kepada kaum elit, baik kepada orang-orang kaya para pembesar kerajaan. Pernah suatu ketika ia didatangi oleh Khalifah. Ia tidak langsung menemuinya tetapi ditinggalkan beberapa waktu dalam khalwatnya. Diceritakan oleh Abdullah Al-Masoli bahwa pernah suatu ketika Al-Mustanjid bila salah seorang Khalifah Abbasiyah datang ke rumah Al-Jilani guna meminta nasihat. Ia meminta sesuatu yang bisa menenteramkan hatinya, yaitu buah apel yang langka di tanah Irak. Lalu Al-Jilani menengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah. Maka sekejap itu pun 2 buah apel tergenggam di tangannya. Maka diberikanlah sebuah untuk Khalifah dan sebuah lagi untuk dirinya. Setelah apel dikupas dari tangan Al-Jilani terciumlah bau harum dan manis. Tetapi anehnya kupasan Khalifah tercium bau busuk dan penuh dengan ulat. Lalu Khalifah terkejut seraya bertanya, "Kenapa begini wahai Syekh?" Beliau menjawab, "Ia busuk dan berulat karena dijamah oleh tangan seorang zalim dan ia harum dan wangi karena dijamah oleh seorang wali Allah." Konon sejak itu Khalifah taubat dan menjadi pengikutnya yang setia. Al-Jilani benar-benar tidak takut akan murka Khalifah. Padahal, pada masa itu, jika seorang berani mencela perbuatan Khalifah, maka akan mendapat hukuman yang berat. Kisah lainnya, Abul Husain Ali Husni Nadwi mengungkap dalam kitabnya. Dalam kitab beliau diceritakan, ketika Khalifah Al-Muqtadi Liamrillah mengangkat Abu Al-Wafa, Yahya bin Said bin Yahya Al-Mudafar untuk menjadi hakim, Qadi. Maka Al-Jilani menyerang habis-habisan dalam ceramahnya, "Engkau menjadi penguasa atas kaum muslimin dengan cara yang zalim. Apa tanggung jawabmu di sisinya di akhirat kelak?" Maka Khalifah pun mendadak menangis dan seketika itu juga Abu Al-Wafa dipecatnya. Tentang karakteristiknya yang mulia ini, Al-Jilani mendapat julukan yang tinggi. Yusuf Al-Nabhani dalam bukunya Jami'u Karamat Aulia menyebutnya sebagai sultannya para wali, Sultan Al-Aulia, dan imamnya para sufi, Imam Al-Asfiya. Demikian pula Izzuddin bin Abdussalam dan Ibnu Taimiyah, yang dinukil secara mutawatir mengatakan, bahwa Al-Jilani mempunyai banyak karamah melebihi para wali di masanya.
Karamah merupakan sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri seseorang yang saleh atau wali sebagai anugerah dari Allah. Hal ini untuk menunjukkan ketinggian kedudukan orang tersebut di sisinya sebagaimana mukjizat para nabi. Para pengikutnya meyakini karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang terpenting adalah menghidupkan hati dan jiwa yang mati, menanamkan keimanan, menanamkan rasa takut kepada Allah serta menyalakan jiwa untuk berbakti kepadanya. Secara metaforis disebutkan, Al-Syarani mengatakan bahwa ia tidak pernah dihinggapi lalat sebagaimana Rasulullah oleh sebab kemuliaannya. Syekh Yusuf Ibn Ismail Al-Nabhani dalam bukunya berjudul Jami'u Karamat Al-Auliya, menyebutkan, pernah suatu ketika Al-Jilani sedang duduk dan hendak berwudu. Tiba-tiba ada burung mengotorinya. Maka seketika itu juga burung itu mati. Melihat keadaan itu maka Al-Jilani cepat-cepat membersihkan pakaiannya dan kemudian pakaian itu disedekahkan kepada fakir miskin sebagai tebusan burung yang mati. Seraya ia berkata, seandainya aku berdosa karena burung ini, maka pakaianku inilah sebagai tebusannya. Ia juga menghidupkan burung dan ayam yang sudah mati. Sedangkan Abu Ahmad Abdul Hamid dalam bukunya berjudul Jawahir Al-Asani, Al-Lujain Al-Dani mengutip Umar Usma Al-Sayrofi dan Abu Muhammad Abdul Haq Al-Harami, mengatakan bahwa ia juga diberi karomah yakni mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bisa menaklukkan musuh dari jauh. Dengan kekuatan batinnya ia menangkap seorang dari kejauhan. Al-Nabhani masih dalam kitabnya yang berjudul Jami'u Karamat Al-Auliya, mencontohkan tentang apa yang dikisahkan Saraj tentang Abu Al-Mudaffar Al-Hasan. Al-Hasan adalah seorang pedagang besar Baghdad. Pada suatu ketika ia menghadap kepada Syekh Hamad Al-Dabasi, seorang tokoh besar dan guru tarekat Al-Jilani dengan maksud minta restu agar dalam berniaga mendapat keselamatan dan keuntungan. Tetapi Syekh Hamad tidak memperkenankan, karena akan ada bahaya maut dan perampok yang hendak menghabiskan barang dagangannya. Sepulang dari Syekh Hamad pedagang tersebut bertemu Al-Jilani di tengah perjalanan. Maka diceritakanlah semua yang difatwakan oleh Syekh Hamad. Mendengar semua cerita itu, maka berkatalah Al-Jilani, berlayarlah tahun ini pasti engkau selamat dan pulang dengan membawa keuntungan yang besar. Akulah yang bertanggung jawab atas segala risikonya. Beberapa saat kemudian Abu Al-Mudaffar pun berangkat menuju negeri Syam, Syria. Ternyata sampai di sana dagangannya laris berlaku 1000 dinar. Kemudian ia menuju Hal, dan dikala ia beristirahat, uang dagangannya tertinggal sampai semalaman. Dalam tidurnya ia bermimpi bahwa ia dan kafilah lainnya dirampok oleh kawanan penjahat dan dibunuhnya. Setelah bangun maka di lehernya terdapat bekas darah dan masih terasa sakitnya gorokan pisau. Barulah kemudian ingat uangnya yang tertinggal di tempat ia berhajat. Maka segeralah ia mencarinya dan ternyata masih utuh. Ia pun riang gembira saat kembali menuju ke Baghdad. Sesampainya di sana ia berkata dalam hatinya, apakah ia harus menemui Syekh Al-Dabas dulu? Karena yang paling tua atau Al-Jilani yang cocok fatwanya. Tetapi tiba-tiba ia bertemu dengan Al-Dabas di Pasar Sultan. Kemudian Al-Dabas berkata, temuilah dulu Al-Jilani karena ia kekasih Tuhan, yang mendoakanmu sampai 17 kali sehingga bahaya maut yang semestinya menimpa dirimu benar-benar hanya engkau temui dalam mimpi saja. Begitu pula hartamu yang hilang sementara karena kelupaanmu. Lalu Abu Al-Mudaffar menemui Al-Jailani. Sebelum ia Al-Mudaffar mengutarakan segala sesuatunya, tiba-tiba Al-Jailani sudah mendahului pembicaraannya. Ia berkata, Al-Dabas mengatakan kepadamu bahwa aku mendoakanmu 17 kali. Demi Tuhan sungguh aku mendoakanmu sampai 70 kali hingga kau selamat dari bahaya. Demikianlah beberapa di antara karamah Al-Jilani. Cerita ini memang sulit untuk ditelaah secara rasional. Toh banyak yang meyakini kebenarannya. Karamah memang masalah yang sublim dan luar biasa. Al-Quran memperkenalkan 3 bentuk perbuatan luar biasa, yaitu mukjizat, karamah, wakiyah dan sihir. Mukjizat secara sederhana biasa diartikan sebagai perbuatan luar biasa yang muncul dari diri seorang nabi atau rasul. Selain nabi dan rasul tidak ada orang yang mampu mengakses keajaiban ini. Karamah biasa diartikan perbuatan luar biasa muncul dari diri seorang wali atau kekasih Tuhan. Wakiyah hampir sama dengan karamah.
hanya lebih banyak tampil dalam bentuk pengetahuan kejadian masa akan datang yang belum terjadi. Sedangkan sihir adalah juga perbuatan luar biasa yang muncul dari diri seorang yang belajar dan terus berusaha memahirkan diri di dalam mengamalkan keterampilan supernatural itu. Mukjizat, karamah, dan wakiyah hanya bisa diakses oleh orang-orang yang secara konsisten membersihkan diri lahir dan batin. Melakukan pengabdian tulus di dalam pembinaan masyarakat. Ciri-ciri orang yang mendapatkan mukjizat dan karamah tidak pernah memperkenalkan diri dengan mendemonstrasikan kelebihan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Apalagi, mereka tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mengomersialkan kelebihan yang Tuhan berikan kepadanya. Bahkan, banyak orang yang sesungguhnya mendapatkan karunia berupa karamah tetapi tidak pernah mau memperkenalkan diri ke dalam masyarakat. Itulah kisah kesolehan serta bentuk karomah yang dianugerahkan Allah kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dari kisah beliau, banyak hikmah berupa pelajaran berharga yang bisa kita petik. Amin ya Rabbal Alamin.